Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, memenuhi panggilan kedua dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan untuk dugaan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Panggilan ini merupakan panggilan kedua setelah dirinya berhalangan hadir pada saat panggilan pertama. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Pemeriksaan ini dipimpin oleh Brigjen Pol Cahyono Wibowo dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Pemeriksaan ini bertempat di gedung Barreskrim Polri yang digelar atau dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan ini, Firly Bahuri masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Firly Bahuri telah mendapat panggilan pertama pada tanggal 20 Oktober lalu, namun dirinya berhalangan hadir karena agenda tugas dinas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menerima aduan masyarakat terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Agustus 2023 dan Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan pada tanggal 21 Agustus 2023. Satu hal yang dirindukan banyak Muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang berkumandang lewat speaker masjid. Tapi di New York yang sekitar 9% warganya adalah Muslim, suara azan seperti ini dapat didengarkan. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police precincts. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-Muslim. Mau tidak mau, kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas Muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan, tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam posisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lydia Rotinsul, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, salam presisi.